Ada sebuah negara kecil di tepi Laut Baltik dengan hutan lebat yang membentang, danau berkilau, serta sungai-sungai yang mengalir bebas menuju laut. Negeri itu adalah Latvia, sebuah negara Baltik yang luasnya hanya sekitar 64.000 km persegi, namun menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sederhana secara geografis, namun menawan karena keragaman lanskapnya. Dan di tengah keindahan itu berdiri Riga, ibu kota Latvia yang tak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga ikon budaya dan sejarah. Kota ini terkenal dengan kawasan Old Town yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO, serta gedung-gedung bergaya Art Nouveau yang menjadikannya salah satu koleksi arsitektur terindah di Eropa. Ada juga Sungai Daugava. Sungai yang membelah negeri ini dulunya menjadi jalur penting sejak masa Viking. Di sisi lain, benteng kuno seperti Kastil Turaida dan menara-menara gereja di Riga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Baltik. Dan mari kita jelajahi lebih dalam mengenai hal-hal yang menjadikan Latvia bukan sekedar titik kecil di peta Eropa, tapi sebuah negara yang membuat Eropa punya cerita. Latvia bukanlah negara yang luasnya sebesar Polandia atau Ukraina. Bisa dibilang negara ini masih tergolong kecil, dengan luas sekitar 64.589 km persegi, kurang lebih seukuran Provinsi Jawa Timur. Meski tergolong kecil, Latvia menyimpan benteng alam yang memikat, memadukan hutan, sungai, dan pesisir pantai sepanjang hampir 500 km di tepi Laut Baltik. Negara yang bertetangga dengan pecahan Soviet lainnya seperti Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di timur, dan Belarus di tenggara adalah sebuah negeri kecil yang menjadi pintu gerbang menuju Baltik sekaligus menjadi jembatan antara Eropa Barat dan Timur. Latvia adalah negeri dengan dataran rendah. Hampir seluruh permukaannya berada di ketinggian kurang dari 200 mdpl. Bahkan, titik tertingginya hanya berada di ketinggian sekitar 311 mdpl, yaitu di Gaizin Kalms, yang tampak seperti berbukitan hijau. Namun justru dataran rendah inilah yang membuat Latvia kaya akan danau serta sungai. Ada lebih dari 12.000 sungai yang mengalir di wilayah ini. Dan yang paling terkenal adalah Sungai Daugava. Panjangnya lebih dari 1.000 km, membelah Riga dan menjadi nadi kehidupan ekonomi maupun sejarah bangsa Latvia. Tak hanya sungai, Latvia juga dianugerahi ribuan danau yang indah. Yang paling menonjol adalah Danau Razna, danau terbesar kedua di negara ini, dengan luasnya yang mencapai 57,6 km. Berada di kawasan timur, Razna tidak hanya penting untuk ekosistem, tapi juga menjadi destinasi rekreasi populer, tempat masyarakat berperahu, memancing, hingga menikmati pemandangan matahari terbenam yang menyenangkan. Keindahan danau ini diabadikan dengan pembentukan Taman Nasional Razna, yang ditujukan bukan hanya untuk meningkatkan sektor pariwisata, tapi juga melestarikan lanskap alam di sekitarnya. Di wilayah pesisirnya, ada pantai berpasir putih yang membentang lurus sejauh mata memandang. Di musim panas, pesisir kota Jumala menjadi tempat favorit wisatawan dengan panorama laut yang tenang dan berpadu dengan hutan pinus di belakangnya. Namun, ada salah satu permata tersembunyi yang juga menjadi ikon alam negara ini. Itu adalah air terjun Ventarumba, terletak di kota kecil Kuldiga. Air terjun ini bukan yang tertinggi, melainkan yang terlebar di Eropa dengan bentangan sekitar 249 meter. Di musim semi, fenomena unik sering terjadi. Ikan-ikan salmon dan belut melompat melawan arus, menciptakan pemandangan alam yang spektakuler.
Geografi Latvia pada akhirnya memperlihatkan harmoni antara laut, danau-danau indah, dan air terjun yang megah. Perpaduan ini menjadikan Latvia sebagai pintu gerbang Baltik yang selalu menawan untuk dijelajahi. Riga adalah ibu kota negeri ini, sekaligus menjadi jantung Latvia. Berdiri megah di tepi sungai Daugava, kota ini tak hanya sekedar menjadi ibu kota administratif, tapi juga menjadi pusat budaya, ekonomi, dan sejarah negara. Dengan populasi yang lebih dari 600.000 jiwa, Riga adalah kota terbesar di negara-negara Baltik. Tempat di mana kisah masa lalu yang panjang berpadu dengan modernitas yang dinamis. Riga sendiri kerap dijuluki sebagai Parisnya Baltik, sebab arsitektur kota ini tergolong indah dan memiliki atmosfer kosmopolitan. Kota tua Riga yang masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO adalah daya tarik utamanya. Jalanan berbatu sempit, alun-alun bersejarah, dan bangunan megah era klasik memberi nuansa seakan membawa kita ke Eropa abad pertengahan. Salah satu ikon utamanya adalah House of the Black Hats, gedung dengan ornamen megah yang dulunya merupakan markas bagi persaudaraan saudagar asing pada abad ke-14. Namun, Riga bukan sekedar kota tua yang berhibernasi di masa lalu. Kota ini juga terkenal memiliki salah satu koleksi arsitektur Art Nouveau terbesar di dunia, dengan lebih dari 800 bangunan yang menghiasi jalan-jalan utamanya. Arsitektur penuh ornamen ini menjadikan Riga ibarat museum terbuka, di mana setiap langkah mengungkap detail artistik yang menakjubkan. Menariknya, Riga berada di persimpangan sejarah yang panjang, pernah dikuasai oleh Jerman, Swedia, Rusia, hingga Soviet. Inilah yang menjadikan Riga kota dengan karakter unik, sebuah tempat di mana timur dan barat bertemu, masa lalu dan masa kini hidup berdampingan. Sejarah Latvia bukan hanya tercatat dalam buku, tapi terukir nyata pada bangunan dan peninggalan yang masih berdiri hingga kini. Salah satu yang paling menonjol adalah kastil-kastil abad pertengahan. Contohnya, Kastil Cesis, dibangun pada abad ke-13 oleh kesatria Livonia. Kastil ini pernah menjadi pusat kekuasaan ordo militer dan berdiri kokoh hingga saat ini, menyimpan aura megah dengan reruntuhan batu yang kokoh. Dari menara kastil, pengunjung bisa melihat lanskap kota tua Cesis yang indah. Tak jauh berbeda, Kastil Turaida di tepi sungai Gauja yang menjadi ikon penting. Dibangun pada awal abad ke-13, kastil dengan bata merah ini bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga simbol kekuasaan pada zamannya. Kini, Kastil Turaida menjadi bagian dari Museum Reserve Turaida yang menyimpan koleksi arkeologi, seni, dan budaya masyarakat Latvia. Di samping kastil-kastilnya yang megah, Latvia juga kaya dengan gereja-gereja bersejarah. Katedral Riga atau Riga Dome, didirikan pada abad ke-13, adalah salah satu gereja terbesar di Eropa Utara. Peninggalan bersejarah lainnya adalah Rundal Palace. Istana megah ini dirancang oleh arsitek Italia, Bartolomeo Rastrelli, pada abad ke-18. Di dalamnya terdapat ruang-ruang megah, dinding berornamen indah, serta taman luas yang tertata rapi. Dan Latvia juga memiliki peninggalan yang unik, seperti benteng Daugavpils, salah satu benteng pertahanan terbesar di Eropa yang masih terawat baik hingga saat ini. Dan kini benteng tersebut sering digunakan untuk pameran seni kontemporer.
Tidak bisa membicarakan Latvia tanpa menyentuh salah satu bab terpenting dalam sejarahnya, masa keterikatan dengan Uni Soviet. Pada tahun 1940, di tengah gejolak Perang Dunia II, Latvia dianeksasi oleh Uni Soviet setelah adanya Fakta Rahasia Molotov-Ribbentrop. Aneksasi ini mengakhiri kedaulatan yang baru saja dinikmati Latvia sejak 1918 dan membuka babak panjang dalam lembaran baru negara ini. Ribuan orang dideportasi ke Siberia, sementara identitas budaya dan bahasa ditekan. Gedung-gedung bersejarah di Riga bahkan dialihfungsikan oleh rezim Soviet sebagai kantor administratif. Namun, pada dekade 1980-an, ketika gelombang perubahan mulai berhembus di Eropa Timur, Latvia juga ikut bergerak. 1989 menjadi momen penting dengan terjadinya Baltic Way, sebuah demonstrasi damai yang monumental. 2 juta orang dari Latvia, Lituania, dan Estonia bergandeng tangan membentuk rantai manusia sepanjang lebih dari 600 km, menuntut kebebasan. Aksi ini menjadi simbol persatuan rakyat Baltik dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan lagi tunduk. Akhirnya, pada 21 Agustus 1991, Latvia secara resmi memproklamasikan kembali kemerdekaannya setelah keruntuhan Soviet. Hari itu menjadi titik balik sekaligus menutup bab tentang Latvia yang terus dihantui oleh bayang-bayang asing. Latvia adalah negeri mungil di tepi Laut Baltik yang penuh warna. Alamnya memancarkan ketenangan, berpadu dengan pesisir yang indah. Di tengah lanskap ini, Riga berdiri sebagai jantung kehidupan. Kota dengan arsitektur megah, jalan bersejarah, dan denyut modern yang terus bergerak. Namun, Latvia juga mengajarkan keteguhan meski pernah kehilangan kedaulatan dan hidup dalam bayang-bayang Soviet. Semangat rakyatnya tidak pernah padam. Dari aksi damai Baltic Way hingga proklamasi kemerdekaan 1991, Latvia membuktikan bahwa jiwa sebuah bangsa lebih kuat daripada cengkraman sejarah.